Indonesia ini saya tidak melihat dan ibu siapa ibu sendiri di sini. Halo semua ibu, jadi kita mulai saja ya tentang materi tentang keluarga berencana. Sebelum itu saya mau bertanya dulu, apakah ibu pernah tahu atau pernah dengar atau bisa menjelaskan apa itu keluarga berencana atau apa? Baik ibu, silakan. Yang setahu saya tuh KB itu kayak peninggal kehamilan. Oh iya benar, itu sudah benar. Jadi KB itu adalah suatu program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk. Nah, maka dari itu program KB ini diharapkan menerima norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera yang berorientasi pada pertumbuhan dan seimbang. Jadi perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang bisa dilakukan yaitu dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi namanya atau KB atau penanggulangan kelahiran seperti kondom, spiral, IUD dan sebagainya. Selanjutnya di sini ada tujuannya ya. Tujuannya yang pertama itu untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertambahan penduduk. Kemudian ada tujuan khususnya yang pertama meningkatkan jumlah penduduk ibu atau menggunakan untuk menggunakan alat kontrasepsi, kemudian bisa menurunkannya jumlah angka kelahiran bayi, kemudian meningkatkannya kesehatan keluarga berencana dengan cara penjalanan kelahiran. KB suntik, nah KB suntik ini ada dua jenis juga. Jadi yang pertama itu KB suntik kombinasi, di mana KB suntik kombinasi ini berisi dua hormon, jadi hormon estrogen, progesteron. Nah kemudian bisa ada jangka waktunya juga, ada KB yang 1 bulan, ada yang 3 bulan. Kemudian di sini ada keuntungannya, tidak perlu pemakaian setiap hari seperti pil, kan pil dikonsumsi. Nah kemudian bisa dihentikan kapan saja, kemudian baik untuk menjalankan kehamilan. Tapi ada keterbatasannya juga, harus kembali ke tenaga kesehatan untuk disuntik tepat waktu. Jadi kita ini harus perkirakan kapan habis waktu KB kita. Jadi jika sudah habis kita harus cepat ke pelayanan kesehatan untuk disuntik lagi. Nah kemudian di sini bisa tidak dianjurkan untuk ibu menyusui selama 6 bulan. Jadi tidak boleh digunakan untuk ibu yang menyusui habis melahirkan selama 6 bulan. Tapi kalau selanjutnya boleh. Kemudian KB ini juga tidak dianjurkan bagi penderita tekanan darah. Ya. Selanjutnya di sini ada KB suntik progestin. Jadi KB suntik progestin ini KB yang mengandung hormon progesteron saja. Keuntungannya itu disuntikkan setiap 2-3 bulan, kemudian tidak perlu penggunaan setiap hari dan tidak mengganggu hubungan seksual. Selanjutnya keterbatasannya itu tidak dapat dihentikan sewaktu-waktu karena dia ada jaraknya. Kemudian tidak dianjurkan juga untuk menyusui 6 bulan pasca persalinan dan tidak disarankan untuk wanita yang memiliki penyakit stroke, jantung dan hipertensi ya. Selanjutnya di sini ADR, di mana ADR itu adalah kepanjangan dari alat kontrasepsi dalam kaki. Nah jadi KB-nya itu ada di rahim kita, di dalam kaki kita. Nah untuk kelebihannya itu bisa mencegah kehamilan, kemudian efektif segera pemasangan, jadi segera saat dipasangkan itu langsung efektif bekerja. Kemudian untuk keterbatasannya ini harus dilakukan tenaga kesehatan yang terlatih karena alatnya ini akan dimasukkan ke rahim ibu, jadi harus diperlukan petugas yang ahli dalam bidang ini. Kemudian
kecemasan ibu di luar sana untuk memasang AKDF ini. Gitu. Selanjutnya ini ada AKBK atau alat kontrasepsi bawah kulit. Nah, jadi alat kontrasepsinya itu ditaruh di bawah kulit atau biasa kita sebut implan. Nah, implan ini berbentuk batang, yaitu tersedia ada batang satu batang, kemudian ada dua batang. Nah, untuk dua batang itu namanya biasanya efektif hingga 4 tahun penggunaan. Kemudian di sini ada implan satu batang atau implanon itu efektif hingga 3 tahun penggunaan. Jadi hanya bisa sampai 3 tahun. Kemudian di sini ada keuntungannya Bu ya. Pertama, klien tidak melakukan apapun setelah implan terpasang. Jadi habis ibunya memasang implan di pelayanan kesehatan, ibu itu tidak boleh melakukan apapun yang sifatnya mengangkat atau menggunakan otot ekstra karena takutnya nanti implannya akan keluar, karena di sini nanti akan dilakukan perobekan sedikit untuk dimasukkan alatnya. Jadi tidak boleh melakukan apapun setelah dipasang implan, takutnya nanti bisa terbuka. Kemudian di sini keuntungannya juga merupakan metode kontrasepsi jangka panjang 3 sampai 5 tahun. Kemudian tidak mengganggu hubungan seksual, tidak mempengaruhi produksi ASI, jadi boleh untuk ibu menyusui. Namun ada keterbatasannya di sini. Tidak ada perlindungan terhadap infeksi menular atau penyakit menular seksual. Kemudian membutuhkan tenaga kesehatan yang terlatih lagi untuk memasang KB ini, karena tadi kan harus di UB, harus dikasih masuk KB-nya. Jadi di situ harus menggunakan tenaga kesehatan yang ahli dalam pemasangan AKBK ini. Selanjutnya ada KB MAL. Nah, KB MAL ini adalah KB dengan mengandalkan pemberian ASI. Jadi biasanya ibu-ibu yang habis melahirkan itu biasanya menggunakan KB MAL. Jadi KB-nya itu bayinya menyusui, jadi menyusui sehingga bisa membuat KB alami itu sendiri. Di sini ada keuntungannya juga, tidak memberi beban biaya untuk keluarga berencana karena alami dari anaknya. Kemudian meningkatkan hubungan psikologi sama bayi. Kemudian untuk keterbatasannya ini perlu persiapan sejak perawatan kehamilan. Jadi kita perlu tingkatkan kesadaran ibunya untuk saat hamil untuk melakukan ASI eksklusif selalu susui anaknya, karena kalau anaknya disusui itu bisa menimbulkan hormon oksitosin yang bisa menghambat kehamilan atau mencegah kehamilan. Makanya KB MAL ini banyak digunakan untuk ibu-ibu yang menyusui. Kemudian di sini ada KB senggama terputus. Jadi KB senggama terputus ini KB alami. KB senggama ini tak berhubungan, namun pada saat terjadinya ejakulasi itu biasanya bapaknya itu harus menarik alat kelaminnya untuk dikeluarkan di luar atau menarik di luar. Jadi istilahnya ini sperma bapaknya dibuang keluar, gitu ya. Kemudian di sini ada keuntungannya, efektif bila dilaksanakan dengan benar. Nah, ini efektif kalau dilaksanakan dengan benar. Kalau tidak dilaksanakan dengan benar bisa menyebabkan kehamilan juga. Kemudian bisa digunakan setiap waktu dan dimanapun. Kemudian tidak memerlukan biaya, tidak ada efek samping. Kemudian meningkatkan keterlibatan suami istri, gitu ya. Kemudian keterbatasannya ini bisa memutus keikatan dalam hubungan seksual. Jadi bisa mengganggu hubungan seksual ya. Kemudian di sini ada KB sadar rasa subur. Jadi KB
Jadi perlu ada pelatihan dulu biar ibunya bisa tahu bagaimana masa subuhnya. Kemudian perlu juga pencatatan setiap hari ya Bu ya. Kemudian di sini ada vasektomi. Sebenarnya ini adalah KB untuk jarang digunakan karena vasektomi ini diperlukannya tindakan dokter, di mana tindakan ini tindakan mengikat atau mengikat saluran sperma bapak menjadi diikat, jadi sehingga tidak ada pengeluaran sperma pada saat berhubungan. Tapi di sini ada syaratnya. Syarat untuk melakukan vasektomi ini harus memiliki jumlah anak 2, di mana jumlah anak keduanya ini yang paling kecil minimal di atas 2 tahun. Jadi kehubungannya ini aman, nyaman, sangat efektif, kemudian permanen. Laki-laki juga bisa mengambil tanggung jawab untuk kontrasepsi, kemudian tidak ada perubahan dalam fungsi seksual. Kemudian di sini ada keterbatasannya. Terbatasnya itu tidak segera efektif, jadi begitu dipasang tidak segera efektif, tidak segera bekerja. Kemudian di sini harus dilakukan oleh dokter umum yang terlatih. Untuk vasektomi atau dokter spesialis bedah, harus dokter spesialis urologi, jadi mungkin biayanya juga sedikit mahal. Kemudian di sini ada tubektomi. Jadi tadi vasektomi untuk laki-laki, ini tubektomi untuk ibunya. Jadi tubektomi ini penghentian kesuburan secara permanen pada perempuan. Jadi sama di dalam kandung itu kan ada saluran antara menuju sel telur, rahim. Jadi di saluran itu akan dilakukan pengikatan juga. Jadi ibunya, sehingga tidak akan terjadi pengeluaran. Nah, jadi di saluran itu akan dilakukan pengikatan sehingga pada saat berhubungan sperma itu tidak akan masuk ke sperma. Gitu ya Bu ya. Dimana keuntungan ini sangat efektif, kemudian tidak mengganggu proses menyusui ibu, kemudian tidak bergantung pada faktor senggama, kemudian tidak perlu khawatir menjadi hamil karena proteksinya memang sudah diuji. Kemudian tidak ada perubahan dalam fungsi seksual. Namun di sini ada keterbatasannya. Di sini ada rasa sakit dalam jangka pendek setelah tindakan. Jadi mungkin ibu akan merasakan nyeri setelah dilakukan tubektomi ini. Kemudian tindakan ini juga harus dilakukan oleh dokter yang terlatih untuk dilakukan laparoskopi atau harus dilakukan oleh dokter kandungan, di mana dokter kandungan ini kan mahal ya Bu ya, jadi mungkin akan memakan biaya sedikit. Selanjutnya, nah kemudian di sini ada gambarnya ya. Yang pertama ini KB kondom yang dipasang tadi plastik, kemudian ini KB mal, KB yang menyusui, kemudian di sini ada implan yang dimasukkan di bawah kulit, kemudian di sini ada KB pil, KB IUD atau KB AHDR, alat kontrasepsi dalam rahim. Kemudian di sini ada KB suntik ya Bu ya. Selanjutnya, ya mungkin itu saja paparan materi untuk keluarga berencana untuk hari ini. Di sini saya akan melakukan evaluasi sedikit untuk ibu-ibunya untuk menguji apakah ibu sudah paham mengenai materi yang saya bawakan tadi ya Bu ya. Nah, jadi saya ingin bertanya, coba ibu sebutkan jenis KB yang sudah saya jelaskan tadi ya Bu ya. Mulai dari ibu sini. Tadi ada KB kondom, ya benar Bu. Oke, ibunya
ibunya